bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peningkatan apa itu peningkatan sensitif. Ya, dia tahu tidak sebentar dalam peningkatan sensitif di sini anak itu dengan adik-adik yang akan dari sendiri dan ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini kita akan menyanyi lagu dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan, lebih sama Kristus, dengan kuning, dengan kuning, lebih sungguh saudara. Adalah rumah kita, kita semua bersatu mengasihi, bersatukan cinta. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang meneladani Yesus dalam Kita kini satu dalam Kristus, dalam mengabdi. Dan jadi ayat kita hari ini terambil dari dan kamu, kita ayat mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dijadikannya khusus, aku dan kamu, kita saudara,
menjelaskan alasan-alasan sesama. Dan yang ketiga, agar peserta didik menjelaskan alasan Allah mengampuni. Alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, peserta didik mampu menyatakan komitmennya untuk bersedia memaafkan sesama dan minta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nah, dari anak-anak di sini tadi kita sudah membaca tentang ayat Alkitab tadi, dan sekarang kita pertama apa itu melalui topik kita tadi kita belajar tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Jadi sekarang belajar apa itu pertama mengampuni. Adik-adik tahu apa itu mengampuni? Dua kelompok Jadi orang disiapkan. Jadi di sini tadi kita belajar bahwa apa itu mengampuni. Jadi mengampuni di sini yaitu kita memaafkan seseorang. Jadi kita sudah memaafkan seseorang, kita tidak sudah memaafkan seseorang, kita tidak untuk menginginkan lagi untuk dia untuk membalas kita ini kesalahan. Jadi dalam imamat kita tadi kita sudah belajar bahwa ketika suami kita bisa membuat masalah, kita sudah saling memaafkan. Di situ kita sudah memaafkan, kita tidak lagi untuk menginginkan sebuah sama balas dendam. Jadi kayak jasa itu. Tapi di sini kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bahwa kita harus saling mengasihi, seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, makna mengampuni. Apa itu makna mengampuni? Bagaimana cara mencegah perilaku? Yang kedua, ada makna mengampuni. Apa itu makna mengampuni? Bagaimana cara Ada yang tahu mencegah makna dari mengampuni? ya? Jadi makna dari mengampuni di sini anak-anak yaitu memaafkan seseorang dengan tulus hati. Jadi ketika kita sudah memaafkan sesama kita itu harus dengan tulus hati. Jadi ketika kita sudah memaafkan, kita jangan lagi untuk mengulangi lagi kesalahan. Yang ketiga, belajar dari apa yang kita harus pelajari dari Yesus. Jadi teladan dari Yesus menjadi teladan dalam mengampuni. Jadi Tuhan Yesus sudah dia terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Dia sudah rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus dia tidak pernah untuk mengharapkan imbalan itu. Jadi kita harus meneladani Yesus. Keempat ada yang ketiga tadi anak bagaimana ini yang keempat ya? Yang ketiga yang ini. Bagaimana kita untuk mengampuni? Jadi ketika kita tahu kita bagaimana kita mengampuni kesalahan orang lain, kita harus membebaskan diri dari rasa kebencian, rasa sakit hati kita dengan kita menggantikan sukacita dan sejahtera yang ada dalam diri kita. Nah, oke, untuk kita lebih memahami tentang meneladani Yesus dalam mengampuni anak-anak, di sini sekarang saya akan membacakan sebuah cerita dan sebentar saya akan duduk dalam kelompok dan lewat cerita yang saya bacakan sebentar anak-anak untuk siapkan untuk mengamati dan cerita itu apa yang kalian dapat. Dan yang kedua, kalian akan bertanya lewat pengamatan itu apa yang kalian tanyakan, itu kalian tulis juga. Habis itu kalian mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi di situ anak-anak apa yang sudah kalian amati, apa yang menjadi pertanyaan kalian tulis dalam bentuk pertanyaan. Habis itu kalian presentasikan menalar. Jadi menalar itu sebab akibat apa yang terjadi sehingga contohnya tadi mengampuni. Sebab akibat apa sehingga seseorang itu tidak mau mengampuni dan tidak mau memaafkan orang lain.
bersama dalam kelompok. Oke. Sekarang ini anak-anak akan mendengar ada sebuah cerita di sini. Kalian akan amati ya, dan sebentar akan saya berikan tugas. Di sini ada sebuah cerita, ada dua sahabat yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Dan dalam perjalanan mereka mendengar dan salah seorang memampat temannya. Dan ketika orang tampak tadi merasa sakit hati, tetapi dengan tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir, dan dalam tulisan itu dia berkata, sahabat terbaikku memampat diriku. Dan terus mereka berjalan sampai akhir mereka menemukan sebuah kolam air, dan di situ mereka memutuskan untuk mandi. Dan orang yang kena tampar tadi dan terluka hatinya, dia mencoba berenang, namun nyaris dia tenggelam. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia ciuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menuliskan di sebuah batu, katanya, hari ini sahabatku menyelamatkan nyawa. Orang tersebut yang menolong dan memampat sahabatnya bertanya, kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kau menulis lagi di atas batu? Sambil dia tersenyum, temannya menjawab, katanya, ketika seorang sahabat melukai hati kita, kita harus menuliskannya di atas pasir agar angin yang datang menghembusnya lalu bisa hilang. Dan sama halnya juga bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak pernah bisa hilang dan tiup angin. Tadi sudah dengar ceritanya tadi tuh. Oke. Sekarang aku akan masuk dalam kelompok dan tadi dalam kelompok. Sekarang di sini kelompok 1, di sini 2. Di sini tugas kalian itu tulis di situ ya. Bisa tadi gitu. Yang pertama di situ sama semua. Ini tugasnya sama, tapi sebentar penjelasannya kalau berbeda, kalau ada yang sama, sebentar ada penjelasannya. Yang pertama, jelaskan pesan tersirat dari cerita yang berkaitan dengan mengampuni. Dari cerita yang berkaitan dengan mengampuni sesama. Tanda mengampuni sesama. Sudah? Lanjut. Jika kalian adalah orang yang ditampar, apa tindakanmu? Dua kelompok. Kelompok gue. Cerita itu apa yang kalian dapat?
kerja dalam kelompok kayak diskusi, satu kelompok diskusi, satu kelompok diskusi supaya sama-sama kelompok kalian mau membahas atau tidak diskusi. Ini kan sini kan ada pertanyaan, jelaskan pesan tersirat dari cerita yang berkaitan dengan sesama. Jika kalian adalah orang yang ditampar, apa tindakanmu? Apakah tindakan itu membalas dendam atau memaafkan? Memaafkan. Sudah? Adik, sudah. Kelompok tani sudah. Oh, ya kelompok dua mengambil pertama. Kelompok kami pada bagian ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut dari cerita tadi yang kami diskusikan, ketika kita ditampar, kita akan memaafkannya dan tidak akan membalasnya. Sekian dari kami. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kelompok dua.
meminta pengampunan kepada seseorang yang kita rugikan dan yang sudah menyakiti kita. Banyak orang yang masih sulit untuk mengampuni orang lain. Banyak sekali orang yang belum mampu untuk mengampuni orang lain. Tapi lewat pelajaran yang kita belajar pada saat ini, kita mampu untuk mengampuni dan kita mengasihi musuh kita. Jadi kita jangan membalas dendam, kita jangan menuntut kembali masalah-masalah yang sudah selesai. Mungkin itu saja materi kita pada saat ini. Semoga pelajaran kita dapat tentang pengampunan tadi, kita sebagai remaja mampu untuk merefleksikan dalam kehidupan kita. Itu saja materi kita, dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya berikan kesempatan lagi kepada atau ibu bisa berdoa. Kita akan kelas kita akan berdoa. Terima kasih Engkau telah memberi kami dari awal pelajaran ketenangan pada saat ini. Doakan Tuhan kami remaja pada kelas 7 pada saat ini, sehingga lewat materi yang sudah disampaikan tadi boleh mereka memaafkan setiap kesalahan orang lain, dan mereka juga mampu untuk menjadi teladan bagi sesama mereka. Itu mereka yang belajar apa yang menjadi teladan. Pada saat ini Bapa, kami kelas kami dan Engkau menjaga perjalanan agar kami boleh tidur di tempat yang masing-masing. Doa harapan kami Tuhan. Amin. Demikian adik-adik, terima kasih.